Halo, saya Karnavi. Selamat datang di channel saya Sahabat Bahasa. Dan di video kali ini saya akan membahas soal literasi bahasa Indonesia. Jadi yang kita bahas ini bagaimana cara kita menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan berkaitan literasi bahasa Indonesia. Adapun topik yang kita bahas kali ini adalah reduplikasi atau kata ulang. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan terlebih dahulu keringanan hati untuk subscribe channel saya agar dapat terus memberikan semangat buat saya dalam menghadirkan konten-konten edukasi serta konten-konten yang bermanfaat lainnya untuk teman-teman semua. Dan tidak lupa juga saya doakan buat teman-teman semua yang sedang mengikuti ujian akhir semester. Semoga bisa membuahkan hasil yang membanggakan. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang di P3K, di seleksi CPNS, ataupun seleksi Sekolah Ikatan Dinas, ataupun sedang mengikuti seleksi TNI ataupun polisi, semoga cita-cita, impian, dan harapan terwujud dan terkabul sebagaimana hendaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan sekarang mari kita lanjut pada pembahasan soal seputar kata ulang ataupun reduplikasi. Perhatikan kalimat berikut dengan cermat. Rino berlari-lari pagi untuk menyehatkan tubuhnya. Itu adalah kalimat yang disuruh perhatikan ke kita. Kata ulang yang sebentuk dengan kata ulang dalam kalimat tersebut adalah pertanyaannya. Kata ulang yang sebentuk dengan kata ulang dalam kalimat tersebut adalah yang ditanyakan ke kita adalah kata ulang yang sebentuk dalam kalimat Rino berlari-lari pagi untuk menyehatkan tubuhnya. Yang perlu teman-teman kuasai terlebih dahulu adalah konsep dari kata ulang. Jadi sebelum saya kasih tahu opsi jawaban yang tepat dan cara menemukan jawaban tepat, kita pahami dulu jenis-jenis kata ulang dan bagaimana yang dikatakan dengan kata ulang serta apa yang membedakan antara satu kata ulang dengan kata ulang yang lainnya. Yang pertama kita lihat dulu konsep dari kata ulang, ya. Kata ulang adalah kata yang mengalami perulangan. Ini konsep yang pertama, pengertian dari kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami perulangan. Mengalami perulangan bentuk. Kemudian disertai dengan tanda hubung. Disertai dengan tanda hubung dan ditulis 2 kali serta mengandung makna banyak. Serta mengandung makna banyak. Jadi inilah yang disebut dengan kata ulang. Yang pertama, kata ulang adalah kata yang diulang 2 kali, penulisannya itu 2 kali. Kemudian di tengahnya itu ada tanda hubung bila dia ditulis 2 kali. Kemudian kata ulang itu mengandung makna banyak. Nanti ada kata ulang yang tidak diulang 2 kali tetapi dia disebut kata ulang karena mengandung makna banyak dan dia tidak perlu kita gunakan tanda hubung di tengahnya karena tidak diulang 2 kali. Jadi kita lihat jenis-jenis kata ulang ya. Yang pertama, jenis-jenisnya kata ulang ada 4 jenis. Yang pertama adalah kata ulang penuh. Jadi kata ulang saya singkat dengan KU supaya lebih cepat penulisan ya. Kata ulang penuh ini contohnya laki-laki. Kenapa laki-laki kita sebut kata ulang penuh? Karena bentuk kata yang pertama dengan bentuk kata yang kedua, yaitu di sini laki di nomor 1 dengan laki di nomor 2. Bentuk kata laki pada pertama dengan bentuk laki kedua sama bentuk. Jadi jumlah hurufnya sama, bunyinya sama, kita baca juga sama. Dan makna yang dikandung sama, sehingga disebut kata ulang penuh. Selain kita sebut kata ulang penuh, dia dapat kita sebut kata ulang murni. Ya, atau dapat juga kita sebut kata ulang utuh atau bisa juga kita sebut kata ulang sempurna. Artinya bentuk kata pertama dengan bentuk kata yang kedua itu sama penulisannya. Kemudian kata ulang yang kedua. Yang kedua adalah kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan contohnya bermain-main. Nah, bermain-main. Andaikan pada kata bermain-main tidak terdapat awalan ber, misalnya saya hapus ber,
Ya, saya hilangkan ber, maka tinggal main-main. Jika main-main, maka dia pindah ke kata ulang penuh. Namun, karena adanya awalan ber, maka dia menjadi kata ulang berimbuhan. Yang dikatakan dengan kata ulang berimbuhan ini adalah kata ulang yang terdapat salah satu bentuk awalan, bisa juga terdapat salah satu bentuk akhiran. Namun contoh di sini saya sertakan bermain-main saja ya teman-teman, yaitu ada awalan ber. Kemudian kata ulang yang ketiga yaitu kata ulang berubah bunyi. Contohnya bolak-balik misalnya. Bolak-balik ini masuk ke kategori kata ulang berubah bunyi. Artinya bentuk kata pertama dengan bentuk kata yang kedua beda bunyi saat diucapkan, yaitu bolak-balik. Contoh yang lain misalnya mondar-mandir, kucar-kacir, getar-getir, tunggang-langgang, pontang-panting. Itu masuk ke kata ulang yang berubah bunyi karena bunyi kata pertama dengan bunyi kata kedua tidak sama. Tapi dia tetap mengandung makna banyak dan ditulis dua kali, di tengahnya disertai dengan tanda hubung. Kemudian yang terakhir, karena kata ulang ada 4 jenis, yang terakhir ini adalah kata ulang sebagian atau sebahagian. Disebut kata ulang sebagian, dari 4 jenis kata ulang ini, satu-satunya kata ulang yang tidak diulang dua kali hanya kata ulang sebagian. Contohnya dedaunan. Dedaunan, pepohonan, tetumbuhan, sesajian, itu masuk semua ke kategori kata ulang sebahagian. Walaupun dia tidak ditulis dua kali karena konsepnya kata ulang itu kata yang ditulis dua kali, tetapi dia mengandung makna banyak sehingga masuk ke kategori kata ulang sebagian. Jadi ini adalah jenis-jenis kata ulang. Semoga teman-teman bisa memahami dan kita bisa menemukan jawaban yang tepat saat ditanyakan nanti ya. Pahami dulu kata ulang jenis-jenisnya, baru kita lihat di opsi jawaban. Nah, sekarang kita kembali ke opsi jawaban. Opsi A, ibu sedang membersihkan daun-daun yang menumpuk di halaman. Terdapat satu bentuk kata yang diulang dua kali, yaitu daun-daun. Nah, daun-daun ini masuk kategori kata ulang penuh. Karena daun pertama, bentuk kata daun pertama dengan daun yang kedua ini tidak berbeda. Jadi kita masukkan dia sebagai kata ulang penuh atau kata ulang murni. Opsi B, kakak membeli buah-buahan untuk persiapan buka puasa. Buah-buahan masuk kategori kata ulang, yaitu kata ulang berimbuhan. Ya, masuk kategori kata ulang berimbuhan karena terdapat salah satu akhiran. Kalau contoh yang saya sertakan tadi kan bermain-main itu hanya ada awalan ber, namun di opsi B buah-buahan. An, karena kata dasarnya adalah buah-buah, jadi akhirannya adalah an, maka dia masuk kategori kata ulang berimbuhan. Kemudian opsi C, Pak Doni membentak-bentak maling yang telah menggasak rumahnya. Kata yang diulang dua kali adalah membentak-bentak. Ini adalah kata ulang berimbuhan juga, karena terdapat salah satu bentuk awalan mem. Kemudian yang opsi C, Risma terlihat mondar-mandir di depan rumahnya. Mondar-mandir ini salah satu bentuk kata ulang, yaitu kata ulang berubah bunyi. Ya, kata ulang berubah bunyi karena bunyi mondar dengan yang mandir itu berbeda bunyi. Kemudian yang opsi E, pepohonan di pegunungan itu terlihat sangat rindang. Kalau dilihat sekilas tidak ada kata yang diulang dua kali. Namun karena terdapat satu kata yang mengandung makna banyak, maka pepohonan inilah yang kita masukkan ke kategori kata ulang, yaitu kata ulang sebahagian. Ya. Lantas bagaimana pertanyaannya? Kata ulang yang sebentuk, artinya bentuk kata ulang yang serupa. Kalau kita lihat di berlari-lari, ini kalimatnya, Rino berlari-lari pagi untuk menyehatkan tubuhnya. Berlari-lari adalah kata ulang berimbuhan karena terdapat awalan ber di awal kata pada kata berlari. Kalau kita lihat opsi A disebut kata ulang penuh. Kita lihat di opsi B kata ulang berimbuhan. Ini ada kemungkinan benar buah-buahan. Namun di sini pada kata berlari-lari terdapat awalan ber ya. Terdapat awalan ber. Sedangkan opsi C kata ulang berimbuhan juga. Jadi ada kemungkinan antara opsi B dengan opsi C. Di opsi C membentak-bentak yaitu awalan mem. Sedangkan di opsi D mondar-mandir kata ulang berubah bunyi tidak sama dengan pernyataan yang diberikan. Kemudian di opsi D, mondar-mandir kata ulang berubah bunyi. Di opsi E, kata ulang sebagian. Maka fokus kita adalah C ya.
C adalah jawaban yang tepat karena kata ulang berimbuhan di berlari dari pagi terdapat awalan, di membentak-bentak terdapat awalan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Itulah salah satu cara kita menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan kata ulang yang sebentuk. Semoga pembahasan soal kali ini terkait dengan literasi bahasa Indonesia pada topik kata ulang yang sebentuk bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa pada pembahasan soal di video selanjutnya.